Nih, apakah hal semacam ini juga dikatakan trik? Kalau menurut dia tuh ada tuh kemarin namanya. Jadi orang Ya. yang memakan benda-benda itu Itu kalau dimakan, kalau di kaki. masukin lewat Kalau mana? di telapak tangan sini, ada nanti otoransinya yang di sini, ada yang di dada, ada yang di usus, ada yang di kaki. Tidak semua hal bisa dilogikakan, sayang. Ada yang nyata, ada yang gaib. Kalau semua hal harus dilogikakan, orang bisa nggak beragama. Ini yang paling bahaya. Bagaimana ketika seseorang berbicara tentang malaikat? Kita orang muslim percaya tentang malaikat. Apakah disuruh membuktikan malaikat seperti apa? Di dalam Al-Quran ada yang namanya jin, yaitu di surat An-Nas. Yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apakah di situ juga harus membuktikan jin itu? Dan di dalam Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman, memang beberapa hari ini ada beberapa ucapan dari Gus Samsudin yang kemudian mendapat penilaian dari publik ya. Yang barusan aku tampilkan itu video tentang ucapan atau pernyataan Gus Samsudin ketika beliau salah mengutip sebuah ayat ya. Itu terjadi di podcastnya Denny Sumargo ya. Jadi dengan sangat pede dan tegas, lugas begitu dia menyampaikan bahwa semua yang gaib itu tidak bisa dilihat atau dilogikakan begitu ya. Dan yang fatal ketika beliau salah mengutip ayat ya. Dia mengatakan bahwa di Al-Quran itu Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Selain ini tidak nyambung untuk menjelaskan tentang kegaiban ya. Yang salah fatal itu ketika menisbahkan ayat itu sebagai bagian dari Quran surat An-Nas. Padahal kalau di Quran surat An-Nas ya tidak adalah ayat yang bicara soal penciptaan jin dan manusia ya. Sekali lagi ini agak konyol ya. Jadi memang sebagai manusia salah kutip sebuah ayat itu hal biasa. Tetapi kalau untuk surat-surat pendek yang anak kecil aja ya, anak PAUD aja itu bisa hafal, kemudian salah mengutipnya ya, kredibilitas atau keilmuannya ya patut dipertanyakan lah. Karena ini kalau Quran surat An-Nas itu ya semua tahu lah, anak-anak TK juga tahu. Kalau salah mengutip misalkan Al-Baqarah, Al-Hajj, Al-Ma'idah yang ada ratusan ayat itu ya wajar. Tetapi ini yang seharusnya di Quran surat Az-Zariyat ayat 56 kemudian dinisbahkan ke Quran surat An-Nas. Padahal An-Nas ya semuanya tahulah. Jadi ini ya silahkan dinilai sendirilah sama teman-teman semua. Kemudian kontroversi yang berikutnya kita simak video berikut. Boleh ngomong sepatah dua kata, karena sekarang ini kan dipanggil Gus Samsudin. Jadi ya mudah-mudahan saya sama Gus Samsudin ini kalau mungkin ada hilaf, mungkin ada salah hilaf. Namanya manusia itu kan tidak ada yang sempurna gitu sih. Iya. Kok saya malah nasihatin sama Gus? Enggak. Jadi tujuannya kita sesama manusia ini tetap jalin silaturahim. Ya mudah-mudahan kalau kita ada punya salah, dosa, hilaf, mudah-mudahan dijauhkan. Ya, jadi mudah-mudahan dibenarkan. Jadi kan kemarin saya ngelihat kontennya Gus itu ada melakukan pengobatan begini, saya juga nggak tahu. Saya cuma mendoakan kalau mudah-mudahan itu tidak benar, mudah-mudahan dibenarkan sama Allah. Kalau memang masih beliau niatnya Gus atau saya, mudah-mudahan saya sama Gus juga dibenarkan sama Allah. Ditata niatnya, ditata semuanya. Mungkin ada yang mau disampaikan Gus melalui channel YouTube Purnomo Belajar Baik mungkin.
Iya, dari namanya aja sudah bagus sih. Belajar menjadi baik. Karena memang di dunia ini nggak ada orang yang benar-benar baik, itu tidak ada. Baginda Rasulullah saja masih melakukan kesalahan, masih ada kesalahan. Itu tadi teman-teman kontroversi yang kedua ya, ketika dia memberikan satu pandangan kepada tamunya ya, Purnomo di channel Purnomo Belajar Baik ya, Gus Samsudin mengatakan bahwa tidak ada manusia yang benar-benar baik. Rasulullah sendiri juga pernah melakukan kesalahan. Kata-kata pernah melakukan kesalahan ini dengan tidak menerangkan apa maksud kesalahan yang dibikin oleh Rasulullah itu menimbulkan polemik ya. Banyak tanggapan dari beberapa pihak yang kemudian keberatan dengan ucapan dari Gus Samsudin. Kalau kita lihat dari sisi bahasa ya, ketika diawali tidak ada manusia yang benar-benar baik, Rasulullah sendiri juga pernah melakukan kesalahan. Ketika didahului dengan kata tidak ada yang benar-benar baik, itu seolah-olah kan menisbahkan Rasulullah itu bukan manusia yang benar-benar baik gitu. Dan ini memang bertentangan dengan akidah umat Islam ya. Umat Islam meyakini bahwa Rasulullah SAW itu sebagai figur yang maksum, terjaga dari kesalahan. Tetapi fair teman-teman, kalau aku melihat sih tidak ada unsur kesengajaan untuk merendahkan dan lain sebagainya, tetapi ini lebih pada sekali lagi ya kekurangan pengetahuan ya, kedangkalan ilmunya ya. Ini sudah viral di berbagai media ya, banyak yang menuntut Gus Samsudin untuk meminta maaf karena ini dianggap telah merendahkan Rasulullah SAW. Dan bagiku ini seharusnya dari pihak Gus Samsudin juga memberikan klarifikasi dan meminta maaf, karena bagaimanapun juga apa yang dikatakannya itu telah menyinggung perasaan sebagian umat Islam begitu. Itu aja teman-teman. Jadi di sisi lain kontroversi perseteruannya dengan pesulap merah, dengan dua video itu ya silahkan disimpulkan sendiri ya, kira-kira kapasitas keilmuan beliau seperti apa. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.